Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi, yang mana ada tentang keterampilan berbahasa dengan kesantunan berbahasa. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu keterampilan berbahasa. Apa sih itu? Berbahasa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan sebuah gagasan, berpesan dan informasi. Adapun medianya bisa menggunakan tulisan atau lisan. Bahasa memiliki peran penting untuk terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang bisa dikatakan santun bisa dinilai dari bahasa ataupun tutur katanya dan cara berbicaranya. Perlu kita ketahui ada 4 aspek dalam berbahasa. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, menulis. Dan yang keempat, membaca. Yang pertama yaitu menyimak. Menyimak ini merupakan hal penting dalam berbahasa, dan menyimak berbeda dengan mendengarkan, karena menyimak sudah pasti mendengarkan, kalau mendengarkan belum tentu menyimak. Setiap orang pasti melakukan menyimak, seperti menyimak pelajaran, berita, menyimak pembicaraan teman, dan lain-lain, baik menggunakan media tulisan ataupun lisan. Yang kedua, keterampilan berbicara dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Berbicara ini pada umumnya diartikan sebagai sesuatu penyampaian maksud, ide, pemikiran, serta isi hati. Yang ketiga, keterampilan menulis. Menulis ini bisa untuk berbagai tujuan. Ada untuk mengekspresikan diri, ada juga untuk menyampaikan informasi. Pembaca ada yang untuk menghasilkan sebuah karya. Yang keempat, keterampilan membaca. Membaca ini akan mendapat informasi dari penulis. Membaca juga mempunyai beberapa tujuan. Ada yang hanya untuk hiburan, yaitu seperti novel, untuk mengisi waktu luang. Ada untuk mendapatkan informasi. Bisa membaca dengan keterampilan membaca ini berbeda. Bisa membaca dengan keterampilan membaca ini berbeda. Terus pembahasan kita yang kedua yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini terbagi menjadi 2, yaitu kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik dan kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Yang pertama, kesantunan linguistik, yaitu adalah kesantunan yang dimulai dari segi bahasanya. Kesantunan lingkungannya ini memiliki 4 faktor penentu. Yang pertama, panjang pendeknya tuturan. Semakin panjang tuturan, semakin santun, begitu sebaliknya. Contoh, minjam buku. Berbeda dengan bolehkah saya meminjam bukumu? Meminjam buku. Bolehkah saya meminjam bukumu? Faktor yang kedua, faktor keurutan. Jika kalimat perintah diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak santun. Begitupun sebaliknya. Kita contohkan kalimat perintah dari awal. Segera bersihkan ruangan ini karena kita akan melakukan rapat. Akan berbeda jika seperti ini. Hari ini kita akan melakukan rapat segera.
bersihkan ruangan ini. Dengan urutan seperti itu akan terdengar lebih santun. Indonesia intonasi, maksud saya intonasi dan isyarat-isyarat kineksi. Intonasi sangat berpengaruh saat kita berbicara. Tinggi naiknya intonasi kita, menekan atau tidaknya intonasi kita, kemudian disebutkan tadi isyarat-isyarat intonasi. Apa itu isyarat-isyarat kineksi? Adalah memiliki wajah buta, bahasa tubuh buta, bahasa tubuh mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita. Itu juga menentukan kesantunan kita. Ungkapan penanda kesantunan. Seperti apa itu kata kesantunan? Contoh, maaf, tolong, mohon, dan lain-lain. Berdoa, minta rela. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau minta dalam bahasa Banjar, minta rela, seperti itu biasanya. Yang kedua, kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik ini dinilai dari maknanya, makna dari sebuah tuturan. Kita akan membahas kesantunan pragmatik atau kalimat perintah. Ini ditentukan melalui kalimat pernyataan. Pernyataan sebenarnya isinya menunjukkan untuk orang lain, tapi kita rangkum sebaku mungkin dengan kalimat pernyataan atau pernyataan disebut dengan interrogatif. Contoh, sebenarnya saya ingin menyuruh kalian, tapi kita kemas sebaik mungkin dengan kalimat deskriptif. Contoh, kursi ini kotor sekali, di mana saya akan duduk? Kursi ini kotor sekali, di mana saya akan duduk? Nah, gitu. Nah, tentunya saya ketika seorang berbicara, orang berbicara seperti itu, secara tidak langsung akan melakukan tindakan untuk membersihkan kursi tersebut. Berarti kalian berhasil walaupun secara tidak langsung yang saya kemas dalam kalimat deskriptif atau pernyataan. Kemudian contoh interrogatif atau pernyataan. Contoh ini. Kelas ini kotor sekali. Siapa yang tiket hari ini? Dengan pernyataan ini, maka kalian sebagai mahasiswa atau kita sebagai rakyat Indonesia respect terhadap pernyataan dosen tersebut. Misalnya di suatu dosen menyuruh muridnya, menanyakan kepada muridnya, kelas ini ingin memerintah kelas untuk dibersihkan. Kelas ini kotor sekali, siapa yang tiket hari ini? Begitu. Meskipun menggunakan kata pernyataan siapa ini, perlu kita ketahui kesantunan pragmatik ini adalah maksim kerendahan hati. Semakin rendah hati, maka semakin santunlah kita. Contoh, silakan mampir ke rumah kami,
yang sederhana ini, maka semakin santunlah tutur kata kalian. Nah, contohnya dari dicatat di sini. Silahkan mampir ke rumah kami ya. Yang silahkan mampir ke rumah kami yang sederhana ini ya. Gitu. Ya gitu. Yang kedua maksim penyian. Maksim pemujian. Semakin kita memuji orang lain dan tidak memuji diri sendiri, maka semakin santunlah tutur kita. Dan masih ada beberapa maksim lain lagi. Oke? Sekian dari saya pembahasan kita pada pertemuan di channel saya ini. Oke. Saya mohon pamit. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.